bolehkah daging kurban kelompok 1 dicampur dengan kelompok 2? Setelah itu baru diambil 1/3 bagian serta kurban. 7 orang. 7 orang. 7 orang. Berarti berapa ekor sapi? 3 ekor sapi. Potong, kulit, cincang, masukkan ke kresek. Bagi 2 kupon. Bapak dapat 2 kupon ya. 1 kupon sebagai peserta, 1 kupon sebagai masyarakat. Bapak dapat 1 kupon karena hanya sebagai masyarakat, karena Bapak tak peserta. Datang Bapak itu dibukanya, ini bukan sapi aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Masjid Hajah Rohana almarhumah emak sudah jadi. Mari ikuti kajian-kajian di channel Masjid Hajah Rohana. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Datang Bapak itu dibukanya, ini bukan sapi aku. Sapi aku dagingnya limosin. Ini kenapa hijat 55? Enggak begitu. Yang tidak boleh itu lebih dari 1/3. Jadi kalau satu sapi itu dagingnya 60 kilo, berarti pekurban dapat jatah 20. 20 bagi 7, 2 sekian. Dapat 1 bungkus 5 kilo. Tak boleh. Karena lebih dari jatah 1/3. Dia hanya boleh dapat 2, sekian dalam 1 plastik. Jadi bukan masalah mengambil daging siapa. Bukan itunya. Karena daging ini udah bersatu. Yang tak boleh itu adalah lebih dari jatah. Itu yang tak boleh. Saya malah enggak saya ambil kupon sama sekali Pak Ustadz. Bagus. Itu yang paling bagus. Kupon tak diambil, dagingnya diambil. Yang paling bagus adalah wa at'imul ba'isal faqir. Bagi semua ke fakir miskin. The best. Tapi kalau diambil pun 1/3, itu memang hak kita. Rata-rata kita di Indonesia ini yang model pakai panitia-panitia ini tak sampai 1/3. Siapa yang mengambil 2 plastik, 1 plastik jatah sebagai pekurban, 1 plastik sebagai masyarakat, itu tidak sampai 1/3. Jangan khawatir, haram. Kalau kita belajar tak ada guru, ada ayat atau kata mutiara yang menjelaskan kalau belajar tak ada guru, gurunya setan. Ungkapan ulama salaf, bukan hadis itu. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Kalimat lain mirip. Man la ustadza lahu fa ustadzuhu syaitan. Siapa yang tak punya guru, gurunya setan. Izin jelaskan Ustadz terkait makna dari tafsiran ayat ini. Saya sholat di masjid di Jakarta, jumpa bapak-bapak pakai cincin emas. Sholat pakai cincin emas. Selesai sholat, saya tengok dia pakai cincin emas. Kenapa bapak pakai cincin emas? Kata dia, disuruh dalam Al-Quran. Saya pun terkejut. Mak, tinggi kaji bapak ini. Aku rasanya udah banyak juga lah membaca, tak pernah terbaca aku ini. Jadi saya tanya, mana ayatnya? Ditunjukkannya. Ini ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu ketika kamu mau ke masjid. Sahih. Ayatnya sahih. Terjemahnya sahih. Otaknya sakit. Hai orang beriman, pakailah perhiasanmu kalau kamu mau ke masjid. Memang begitu terjemahannya. Coba tengok terjemahan.
Mana terjemahan? Kita tengok sama-sama ya. Terjemahan Kemenak. Khudhu zinatakum. Khudhu zinatakum, surat Al-A'raf 31. Tengok di Google, terjemah Al-A'raf 31. Terjemah Al-A'raf 31. Terjemah Al-A'raf 31. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid. Ini terjemah yang sudah dimasukkan unsur tafsir. Karena kalau terjemah aslinya, terjemah perkataannya, khudhu, ambillah zinatakum. Zina perhiasan. Ambillah perhiasan kamu ketika kamu mau ke masjid. Ayat ini ada asbabun nuzulnya, ada sebab kronologis turunnya. Gimana ceritanya ayat ini? Ayat ini ceritanya dulu orang kafir musyrik tawaf di keliling Ka'bah, maaf, telanjang. Tawaf dalam keadaan telanjang. Datang Nabi Muhammad. Nabi menengok ini perbuatan mungkar, batil. Turun ayat, hai orang beriman, kalau kamu mau tawaf di Masjidil Haram, pakailah pakaian tutup aurat. Bukan nyuruh pakai cincin emas. Adapun tentang cincin emas, hadisnya sahih. Uhillu dzahab, aku halalkan emas, wal harir, sutra, aku halalkan emas dan sutra, lidzukur min ummati, untuk laki-laki. Wa uharrimuhuma lil inas, untuk perempuan. Uhillu, aku halalkan zahab, emas, wal harir dan sutra, lil inas, bagi perempuan. Wa uharrimuhuma 'alal rijal, haramkan bagi laki-laki. Emas tak ada tawar menawar, sikit pun haram. Tapi kalau sutra halal 2 jari. Siapa yang ingin betul pakai sutra Pak Ustadz, pakai 2 jari di sini. Itu ku tengok kerah baju kau tuh sutra, nazar Pak Ustadz. Demam aja bawaannya kalau nggak pakai sutra ini. Boleh lah, pakailah 2 jari. Kalau emas tak ada tawar menawar, sikit. Kalau air emas bukan emas, jam sepuh pakai air emas, nampak. Tapi kalau punya alergi jangan, nanti gatal-gatal. Air emas boleh karena dia bukan emas, sepuh. Bahasa kitanya imitasi. Bagaimana penerapan konsep tata menentukan masa haid wanita mustahadah? Apakah secara umum sesuai pendapat ulama mazhab Syafi'i? Oh, simpel saja. Pergi buka di buku tulis di Somad Moroko, SOMAD MOROCCO, spasi istihadah, pakai situ istihadah. Dapat share ke grup. Nah, baca situ. Berapa normalnya dia biasanya? Normalnya 7 hari. 7 hari. Ya, normal 7 hari. Berarti hari yang ke-8-nya itu istihadah. Dia tetap sholat, mandi dia. Habis itu dia hanya boleh wudhu setelah masuk waktu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf cakap, udah masuk waktu, pergi ke toilet, cuci bersih, maaf, pakai pembalut, sholat. Menetes waktu sedang sholat itu terampunkan karena dia istihadah. Kalau tak tahu normalnya berapa, lewat dari 15. Hitung sejak dari awal, lewat dari 15 itu sudah istihadah. Kalau melahirkan, mazhab Syafi'i 40 hari. Lewat dari 40 hari 60. Lewat dari 60 masih tak berhenti istihadah. Istihadah itu orang yang luka tangan berdarah tetap sholat. Bukan berarti kalau luka tak sholat. Nah, tengok baca detail nanti Rabu depan kalau tak paham yang di share tuh tanyakan, kasih garis merah, print kasih garis merah, ini kami tak paham. Apakah ada hadis tentang penentuan masa haid? Iya, ada. Dari hadis itulah ulama berijtihad. Dipahaminya hadis itu baru mereka berijtihad. Apakah sah bertayamum pakai debu pesawat? Satu kelompok mengatakan di pesawat itu tak ada debu. Kata dia tak ada di pesawat itu debu. Kenapa? Karena definisi debu, pelana kuda, tahu pelana? Ini kuda. Kita kalau naik kuda itu jangan langsung ke kuda itu, mesti ada pelana. Dipukul pelana itu begini, dipukul, naik debunya ke atas. Ini cahaya matahari. Waktu dipukul gini, naik debunya ke atas. Baru bisa dibuat tayamum. Ini kata kelompok yang ini. Kata dia di pesawat itu tak ada debu. Pas kupukul gini ya, tak ada debu. Kata kelompok yang ini. Kata kelompok yang ini mengatakan di pesawat itu ada debu. Dari mana debu? Ini saya duduk di pesawat. Ini jendela. Kan masuk cahaya matahari. Waktu cahaya matahari itu masuk, nampak debu itu terbang. Nampak debu. Dua makna. Yang pertama, bahwa ada debu. Yang kedua, mata saya masih tajam. Nampak saya debu itu terbang. Kelompok ini mengatakan tak ada debu. Karena definisi dia ada debu kalau dipukul pelana kuda muncul. Kata kelompok ini ada debu. Bagi yang mengatakan ada debu, bertayamum. Ada debu. Nanti kalau ada ustadz mengatakan tayamum pesawat begini, berarti dia condong pada kelompok ini. Ada debu. Nah, sapunya gini. Habis itu sapu lagi. Baru sapu. 1, 2, 3. Ini untuk bawah. Ini ke dalam. Ini untuk bawah. Ini ke dalam. Sekali. Udah. Kata kelompok ini. Sholat dia. Kelompok yang mengatakan tidak ada debu, 3 pendapat. Macam mana kalau kita meyakini di pesawat itu tak ada debu? 3 pendapat. Pendapat yang pertama, mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi tidak wajib sholat karena tidak ada alat bersuci. Air tak ada, debu tak ada, maka tak wajib sholat karena tak ada alat bersuci. 2, mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali, sholat tanpa bersuci, tidak wudhu, tidak tayamum, sholat saja. Mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i, sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Sholat lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Karena tak boleh waktu dari jam 12.30 ke jam 3.30 itu
tanpa sholat. Mesti kita sholat. Usalli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilaihil asri jam'an taqdiman lillahi ta'ala. Sholat zuhur, asar, atau zuhur saja, karena nanti asar sudah sampai di Jakarta. Sampai di tempat tujuan diulangi sholatnya, karena sholatnya tidak sah, karena tak cukup syarat. Kalau tak sah kenapa sholat? Sholat lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Sampai di tujuan diulangi balik, namanya sholat i'adah, bukan sholat qadha, sholat i'adah, mengulang. Hanafi tak sholat, Hambali sholat, Syafi'i sholat lihurmatil waktu, ulang balik. Dari 3 mazhab ini, bapak ibu condongnya kemana? Saya condong ke Hanafi aja lah Pak Ustadz, nggak sholat. Ya, ini condong ke Hanafi. Kalau bapak, saya condongnya ke Hambali Pak Ustadz, sholat. Ya. Oh. Bapak, saya condongnya ke Syafi'i. Di akhirat berjumpa nanti 3 orang ini. Kata malaikat, kau kemarin yang pakai Hanafi, ya. Kau nggak sholat, ya. Mesti kau ulang balik, karena sholat hukumnya wajib, dan kau tak sholat. Kau Hambali, mazhab Hambali, ya. Kau nggak sholat kemarin. Sholat kau tak sah, karena kau tidak berwudu. Yang Syafi'i, kau sholat kemarin, aku sholat, tapi kalau sholat kau tak sah, udah kuulang. Di antara 3 ini mana yang paten? Makanya dengan belajar mazhab ini, tahu kita kelebihan, bukan menjatuhkan imam, nggak boleh, bukan kita tapi kita jadi paham. Oh, ngaji ini bisa aja bilang oh itu udah paten, itu udah. Oh, itu oh itu. Itulah. Mazhab Syafi'i itu, kelebihan mazhab Syafi'i, tingkat kehati-hatiannya tinggi. Dia sholat, tapi sholatnya tetap digantinya, bisa terjawab semua. Nah, itu mazhab Syafi'i. Tapi bukan berarti kita menyalahkan, tak boleh, karena semua ini ulama, mereka sudah berijtihad dengan ilmunya masing-masing. Itulah kaji kita subuh ini. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat. Selamatkan kami dari segala musibah, malapetaka dan bencana. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Tunaikan kami segala hajat-hajat. Wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat. Angkat derajat kami di sisimu ya Allah. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Sampaikan segala niat baik kami. Wa tarfa'una biha 'alad darajat, tuballighuna aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Semua kebaikan ketika kami hidup maupun sudah mati. Ya qadiyal hajj, ya rafi'ad darajat, ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Ishfi mardana. Saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Warham mautana, yang sudah meninggal dunia, lapangkanlah kuburnya ya Allah. Rabbana fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Falastin. Tolong saudara kami yang teraniaya di Palestina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Masjid Hajjah Rohana. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.